Makan sampah. Lu makan sampah. Pernah di titik lu pernah makan sampah? Apa sih yang ngebentuk lu akhirnya kok Islam ini menarik akhirnya apa sih? Kenyamanan seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue lagi sama, kok ada bule nyasar di sini. Beda konten ya. Ladislau. Ya, Ladislau ya. Sehat. Gila bro, Alhamdulillah. tato banyak bro. Iya nih. Hah? Dulu nggak tatoan padahal. Siapa yang natoin? Ada nih. Bayar, lu kalau nato bayar gak sih bro? Pertemanan sih bang. Pertemanan Pertama gratis? kali. Gratis. Pertemanan. SMP. Atau lo karena memang marah-marah mau tukang tato itu? Enggak juga bang. Bukan marah-marah. Bang. Jangan dipancing Akhirnya- juga emosi aku di sini bang. Gue gak mau dinatoin lo gitu. Badan gede kan? Badan gede mungkin serem ya gak? Mak dalam hati bule kenceng juga nih kawan nih. Ditumbuk tidur kita. Iya. Nggak, kalau tato pertama ini dari teman. Oh tato pertama itu? SMP. Tato apa tuh bro? Nama. Nama. Konyol kan. Nama gue sendiri gue tulis. Iya. Ya dulu pemikirannya kalau ada tsunami ya kan, Iya. tangan gue puntung, oh mak gue bisa nyari badan gue, tangannya udah nggak ada, berarti mana nih mayatnya yang ada tangannya, gitu dulu mikirnya, karena kan rumah gue di Bali, depan pantai. Iya. Jadi ada tuh cara pemikiran SMP yang konyol gitu. Iya. Dis, Ya, lu ini siapa sih? ah, manusia biasa. Manusia biasa. Kok bisa? Lu nih rame nih. Nah. Gua di FYP gua muncul nih lo ya. Yang lo berenang tuh kan. Ayo, aku ajak kau taruhan 200.000 ya kan. Kalau menang, aku kasih 200.000. Aduh, Dalam murah hati gua banget lagi. anjrit nih bule. Ya badannya gede begini ngajak taruhan lebih kecil badannya 200.000. Ya kalah lah tuh orang. Aduh, Langkahnya ya aja Allah. udah kalah ya kan. Enggak, jadi Lu gimana? Cerita lu sampai nyasar ke Indonesia ini gimana caranya? waduh, kalau nyasar bisa gue bilang takdir. 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 Karena gue ini nggak ada darah Indonesia ya bang. Pure. Pure. Coba lu tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Dengar gue ngomong. Kelihatan nggak kira-kira kalau gue ini bule? Enggak. Enggak kan? Enggak. Emang udah takdir gue di Lancar sini. bener lu, bro. Itu dia. Bahasa lu nih. Jadi gini, orang tua gue, bang, bokap gue Spanyol Arab, Oke. nyokap gue Spanyol Prancis Swiss. Oke. Nggak ada Indonesianya sama sekali. Cuman pada Oh, lu ada Arabnya, bro ya? Ada Arabnya, jadi makanya hidung gue kayak pancoran nih. Ada Oh, prosotannya ya kan? iya, Nah itu. Iya. Ada jenggot-jenggotnya dikit gitu. Dan gue nggak tahu deh kakek gue siapa, nggak pernah ketemu. Lu nggak kenal kakek? Nggak kenal sama sekali. Oke. Gitu. Nah, terus gini. Akhirnya lu bisa nyampe ke Indonesia ini gimana ceritanya? Jadi gini, kenapa bisa ke Indonesia? Karena bokap nyokap gue itu punya kargo. Back days in Spain, ya pada zaman itu di Spanyol. Dari tahun 70-an bokap gue udah terjun di dunia kargo ekspor import mebel. Ya kayak gini-gini rotan dan segala macam. Dulu dia ambil mebel dulu di Afrika dan segala macam. Tahun 85 dia ketemu nyokap gue, nikah bokap gue sama nyokap gue. Tahun 92 pas gue umur 2 tahun, Bali lagi naik. Nama Bali Tahun nih. 92 lu umur 2 tahun. Berarti lu lahir tahun 90. Tahun 94. 94. Iya, gue lahir tahun 92. Iya. Pada zaman itu Bali ini lagi terekspos nih. Maksudnya di Asia, Bali, wah paradise gitu Iya. kan. Akhirnya Memang dikenal di luar itu Emang ya? dikenal. Di negara pada lo zaman dulu itu juga dikenal? Iya. Enggak, gue siapa? Enggak ada yang kenal gue di Bukan negara maksud gue. gua Bali. Oh iya, Lu. tapi mereka lucu. Kok jadi lu? Tapi Bali. Iya Bali. Tapi lucunya gini bang. Dulu orang kenal Bali tapi nggak tahu Indonesia. Oh. Itu. Iya. Gue pernah kena tuh. Ini gue potong dulu cerita ya. Gue sempat ke Spanyol pas umur gue 15 tahun. Asli mana? Spanyol. Tapi kok bahasa Spanyolnya agak-agak gimana gitu. Ada logatnya. Ada logat Bali. Bukan logat Spanyol. Ya gue gede di Bali. Gue gede di Indonesia. Indonesia di mana? Bali, tahu Bali? Oh iya, Bali tahu. Jadi kebanyakan orang taunya itu Bali, bukan Indonesia. Gitu. Nah, akhirnya bokap gua itu pindah ke Bali. Karena dia punya kargo itu dan dia lihat peluang untuk usahanya dia itu kargo ini kayak ngambil rotan, kayu jati, kayu ini itu dan lain-lain, bagusnya di Pulau Jawa. Oke. Di Surakarta lah, Solo, Jogja dan lain-lain. Oke. Akhirnya makanya itu Keluarga lu memang bisnis di sini ya? yes, di Bali. Akhirnya makanya gue gede di Bali gitu. Tapi lu lahir di Spanyol? Di Spanyol. Jadi gue lahir di Spanyol, umur 2 tahun pindah ke Bali.
Oh. Gitu. Lu biasanya pakai bahasa apa, Bro? Nah, itu ini lucu nih ceritanya nih. Jadi gue di rumah pakai bahasa Spanyol. Gue baru bisa bahasa Indonesia itu umur 8 tahun. 8 tahun. Umur 8 tahun karena awal memicu mau belajar bahasa Indonesia itu dari almarhum Nika Ardila. Kok bisa jadi Kardila? Gini ceritanya. Nika Jadi Ardila kan udah nggak ada. iya, gue denger lagunya. Oh. Jadi gue di mobil, Kijang, lo tau Panther, yang kalau digas asapnya banyak banget tuh hitam-hitamnya ya kan, solar tuh. Ya kan? Iya. Nah, itu gue naik itu, bokap gue punya mobil itu, gue ikut ke pemasoknya. Di daerah Gianyar, rumah gue dulu Sanur, ke Gianyar ya sekitar ya 1,5 jam lah. Radio, itu keluarnya lagunya Niki Ardila. Mama, oh mama, aku ingin pulang. Gue kepo, apa sih lagu ini artinya? Gimana lagu? Mama, oh mama, aku ingin pulang. Pulang kemana nggak tahu gitu. Gue jadi bingung lagunya dinyanyiin sama dia. Nah dari situlah gue belajar bahasa Indonesia. Gue nanya gitu, arti lagu ini apa sih? Terus gue abis itu ngefans banget gue jadinya sama almarhum Nika Ardila. Sandiwara Cinta dan segala macam. Yang ngajarin gue tuh pemasoknya bokap gue. Gue nanya per kata karena dia bisa bahasa Inggris dan gue pada saat itu bisa bahasa Inggris. Gitu. Oke. Dari Jadi bahasa situ Inggris lah. tuh tapi lancar ya? Ya 90%. Oke, kalau bahasa Spain? Yang gue lancar tuh 100% ya. Spanyol, bahasa Bali, bahasa Indonesia. Bahasa Bali lu lancar? Bahasa Bali lancar gue. Lu bisa nyampaikan salam sama teman-teman? Yeay, timpal-timpal nakalina, kengkeng kabarnya nih. Yeay. Serepet, pet. Tapi gini bro, konten-konten lu banyak lu pakai logat Medan gitu loh. Nah gitu. Itu gimana Jadi gue itu nggak pernah ke Medan. Lu nggak pernah? Ini harus gue garis bawahi dulu. Tidak pernah ke Medan. Tapi logat gue itu Medan. Karena gue itu gampang, apa ya sebutannya bang ya? Kalau misalkan gampang ngikutin artikulasi, Oke, logat-logat. oke. Jadi kalau misalkan kayak Bali nih orang ngomong kayak gini, kalau Bali dia kan foto-foto dekat patung kayak orang Bali. Iya. Nggak bisa begitu Thomas. Iya. Itu Jawa. Iya. Jadi tuh gue tuh punya kelebihan. Akhirnya gue tahu nih gue punya kelebihan ini 2 tahun lalu. Menyesuaikan diri dengan Iya, lingkungan. menyesuaikan diri kayak orang dengan Minang lingkungan. kayak di Bumi dipijat di sana lagi di. Nah, itu cocok. Oke. Jadi di situ ya. Gitu. Lu Jadi, akhirnya banyak nongkrong orang Batak akhirnya gue kalau di ngomongin ceritanya akhirnya gue pindah ke Jakarta. Pindah Jakarta 2014, disitulah gue baru bergabung sama dari Ambon, orang Timor, orang Padang, orang mana aja gue bergabung karena di sini kan Jakarta ini tempat yang A sampai Z ada. Ya. Kalau di Bali mostly they are Balinese. Gitu. Ya, dari sejadah sampai haram jadah ada lah di sini. Iya, Oke. haram jadah kayak mana cerita itu haram jadah aduh? Ya, seperti yang lo lakukan lah sebelum itu. Lo pakai minta penjelasan gitu. Iya. Tapi lah di sini alhamdulillahnya dia udah mualaf nih. Iya. Banyak yang bilang dia orang Nasrani ini, tapi Iya. ada gue liat juga konten lo kan yang lo ngejawab ini. Iya. Lo baca Al-Fatihah itu kan. Iya. Kan? Karena ya banyak sih. Jadi gini, gue Lo terlahir udah muslim bro. Gue udah muslim dari 2014 dan banyak yang nggak tahu. Kenapa lo mutusin buat pindah ke Islam? Karena gue menemukan kedamaian. Setelah gue tidak pernah damai dengan jiwa gue sendiri. Oh ya? Dari sebelumnya agama lo apa? Gue terlahir Katolik. Terlahir Katolik. Terlahir Katolik. Tapi lo termasuk Katolik yang taat nggak bro? Maksudnya Katolik yang sering beribadah? di gereja? Pada saat gue kecil itulah yang gue mulai mempertanyakan. Jadi gini, gue terlahir dari keluarga yang bule ya, yang Western Spanish, right? Gue masuk sekolah di SD gitu ya, SD di Bali, yang dimana gue ya pelajaran agama, gue ikut agama Katolik gitu kan. Yang dimana agama Kristen dan Katolik itu juga ada sekolah minggu. Pernah dengar dong sekolah minggu dan segala macam. Tapi kenapa orang tua gue ini tidak pernah mengarahin gue kayak sekolah minggu atau setiap sore berdoa atau setiap malam berdoa dan segala macam. Gue nggak pernah dapat arahan itu. Gue datang dari keluarga yang broken home, gitu. Akhirnya mulailah gue broken home. Nyokap divorce. Divorce. Nyokap gue akhirnya nikah sama orang Bali, yang dimana sekarang dia menjadi ya bokap tiri gue. Dan ya udah, I have to deal with it gitu, kayak ya udah ini keputusan nyokap gue dan gue terima. Tapi ada saat dimana kayak teenager yang tidak terima. Akhirnya gue mempertanyakan kenapa gue tidak diarahin kayak sekolah minggu dan segala macam, kayak dikenalkan, dituntun lah sebagai orang tua gue yang ini loh, this is your God, ini Tuhan lu nih gitu. Di situ yang mulai gue inget banget itu umur 9 tahun 10 tahun akhirnya gue ikut ke Hindu. Dari Katolik
Nyokap gue karena nikah sama orang Bali Lu akhirnya datang ke pura. gue datang ke pura, sembahyang di pura dan segala macem. Sampai semua bacaannya gue hafal. Oke. Dan segala macam kayak gitu. Contohnya. Trisandya. Orang-orang Bali, Hindu pasti tahu lah Trisandya dan segala macam. Gue ikut, gue sembahyang dan segala macam. Di saat lo masih Katolik. Di saat gue masih Katolik. Belum pindah agama. Belum ada pindah agama, nggak ada kepikiran juga untuk pindah agama dan segala macam. Tapi semua gue ikutin. Lo pengen tahu aja. Bukan, awalnya diajak sama nyokap gue. Lo nyokap lo kan Katolik. Tapi dia ngikut juga. Oke. That this is the interesting thing. Jadi yang kayak kok gini gitu loh. Karena gue gede di sana, jadi gue gede di Bali itu, jadi cara pemikiran gue as a local, how the way I think pada saat itu seperti orang lokal. Nyokap gue mungkin cara berpikirnya dia dengan pengalamannya dia dengan umurnya dia itu, dia gede di Spanyol dan segala macam, mungkin lebih wise, jauh lebih wise daripada gue dong. Ya, jadi lo physically aja bule ya sebenarnya. Yes, physically gue bule. Iya. Sisanya gue sama kayak lu bang, gue anak tongkrongan kok gitu. Iya. Abis itu sampai di titik umur 12 tahun, gue masih ingat 12-13, gue di situ memutuskan gue tidak percaya agama. 2000? Gue umur 13 tahun. Umur 2007, 2006, 2007, 2008 lah. Pas saat gue SMP. Setelah lo masuk ke beberapa... Iya, setelah gue kayak udah ngikut ke Katolik, ke Kristen juga, ke Hindu iya. Gue udah inilah, udah ikut lah. Gue di situ memutuskan tidak percaya sama yang namanya agama. Bukan memutuskan, I don't believe in religion, but I believe in God. Gue percaya sama Tuhan, gitu. Umur 16, gue memutuskan untuk pindah ke Spanyol karena gue main bola. Jadi dari kecil emang suka main bola, akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Spanyol sekalian tinggal sama bokap kandung gue. Gue ninggalin SMA gue dan segala macem, gue pindah ke sana, baru gue nyampe Spanyol itu besokannya bokap gue meninggal. Oke. Bokap kandung. Bokap kandung gue, yang dimana gue tidak pernah ada kesempatan untuk tinggal bareng dia, being with my biology dad. Disitulah gue tidak percaya sama Tuhan sama agama. This is bullshit. Kita hidup di sini dan sekarang. Umur 16 sampai 21, disitulah masa-masa kelamnya gue. Masuk lingkaran setan. Lingkaran setannya kayak gimana maksudnya? Dunia malam. Oke. Ya dunia hitam lah, dunia hitam, mistis dan segala macam. Ya Mistis juga. Mistis juga. Bule percaya mistis ya? Gue percaya karena gue gede di sini. Oke. Dan gue pernah lihat. Iya. Ya maksudnya, ya pastilah. Gue percaya karena gue gede di sini. Cuman kalau misalkan lu nanya sama orang bule yang di luar segala macam, apa sih gitu. Kecuali lu lihat lah, baru lu diem gitu. Tapi gini, umur 16 sampai 19 itu gue di Spanyol. Umur 19 gue balik ke Bali. Ya. Umur 19 balik ke Bali. Nah pas umur 19 itu yang di Bali itu yang gue di lingkaran setan. Karena gue lihat kayak, waduh pertemanan gue udah kacau nih. Kalau gue masih di sini-sini aja, gue akan berakhir seperti mereka. Karena gue selalu ingat sampai sekarang, nenek gue sering bilang, gue bakal ngasih tahu lu tuh siapa. Kalau lu ngasih tahu ke gue, teman-teman lu tuh siapa. Maksudnya gimana? Jadi nenek bule nenek bule gue, karena dia tinggal di Bali juga. Yeah. Dia bilang selalu di rumah gue dari kecil, Ladis, kamu tuh aku bisa kasih tahu itu kamu siapa. Kalau kamu kasih tahu you speak in Spain. In Spanish ya. Oke. Kalau lu ngasih tahu ke gue, lu gabungan lu temenan lu tuh siapa. Gue bisa ngasih tahu lu tuh siapa. Gitu. Dari sampai sekarang pun gue masih pegang teguh itu. Okay. Jadi kalau misalkan gue gabung sama maksudnya orang-orang dunia malam itu, ya orang akan ngecap gue orang dunia malam. Oke. Itu sampai sekarang gue masih pegang teguh. Oke. Jadi nenek lu tuh maksudnya ngasih tahu lu tuh siapa? Akhirnya. Itu nggak pernah dia ngasih tahu gue siapa dan segala macam. Cuman dia selalu ngingetin, karena dia tahu nih, wah ini anak lagi bandel banget. Akhirnya dari situ gue kayak, I have to take control of this. Gue nggak mau gue ngerti maksudnya nenek gue yang bilang kayak, gue akan ngasih tahu lu kalau lu siapa, kalau lu ngasih tahu gue itu lu teman sama siapa. Daripada gue masuk ke dunia yang jauh lebih dalam, mending gue stop di sini. Dan the way untuk stop ini adalah gue ke Jakarta. Gue ke Jakarta nggak kena satu orang pun bang. Satu orang pun Satu orang pun nggak ada. merantau. Merantau. Lu bawa duit.
Gue modal gue itu 5 juta doang. Dikasih nyokap. Enggak. Jadi Dari hasil main Tarkam. bola. Iya. Oke. Lu main Tarkam? Tarkam dong, Iya. lokal pride bos. Nyari duitnya di sini bos. Lu diuntungkan dari fisik lu udah gede gitu ya? Iya, gua salah satu orang yang gengsinya tinggi. Gue gengsinya tinggi, Bang. Gengsi lu tinggi? Sama orang tua gue, sama orang-orang kayak kayak gue nggak pernah selama gue di Jakarta dari gue kecil ya sampai sekarang gitu. Gue alhamdulillah bisa dihitung dengan jari gue pinjam duit sama siapa. Walaupun gue pernah di titik yang paling Miskin, semiskin-miskinnya. Lu pernah makan sampah nggak sih, Bang? Makan sampah. Lu makan sampah. Pernah di titik lu pernah makan sampah? Oh iya? Ini baru pertama kali gue cerita. Makan sampah gimana, Bro? Jadi gue pindah ke Jakarta, and then gue gak kenal siapa-siapa. Gue tahu gue mau coba entertain. 3 bulan pertama, gue masih ada pegangan lah. 5 juta itu gue coba kayak Tahun berapa? ngepres. Gue pindah Jakarta itu 2013. Oke. 2013, 2015 yang gue makan sampah. Makan sampah? Iya. Gue di kosan, gue udah gak punya uang. Buat beli rokok pun gak ada, makan gue udah gak makan 3 hari. Ini gue gak Nggak makan lebihin, 3 hari? gue udah gak makan 3 hari. Lu gak makan 3 hari? Gak makan 3 hari. Gue masih inget, gue masih... Lu gak punya temen itu yang akhirnya ngajak lu makan sih? Karena gini bang, gue datang dari Bali. Bali, lu pernah dong ke Bali? Orang semua ramah. Gue tahu orang Bali lokal kayak gimana. Mereka ramah, mereka tulus kalau temenan. Tapi kalau orang Jakarta, for me ya, yang di lingkaran gue pada saat itu ya, yang gue kenal segala macam, gue nggak mau temenan sama lu kalau nggak ada manfaatnya buat gue. Is that true or not? Ya mungkin bisa jadi. Itu yang gue rasa. Ya. Itu yang gue rasa, dan setiap Tapi kalau bicara orang sampai nggak bisa makan, masa nggak ada yang bantu? Pasti bantu lah. gue nggak mau. Jakarta sekali. Gue nggak mau. Hah? Gue nggak mau. Oke. Karena gue keras orangnya bang. Kembali lagi pada itu, gue masih punya 20.000 gue inget di dompet. Gue lebih milih beli galon aqua. Galon aqua. Karena di air pun nggak ada duit lo itu. ada 20.000 itu. 20.000 itu. 20.000 itu untuk beli 1 galon itu yang harganya 18.000. Di Tebet gue tinggal. Di Kenapa dekatnya. nggak lu beli air minum isi ulang? Karena gue mikir kalau misalkan manusia nggak makan itu bisa bertahan berapa lama. Ya. Tapi kalau tidak minum, dehidrasi itu 5 hari aja lu nggak minum, lu nge-fly. Ya jadi 5 hari. Udah sehari aja. udah bego. Itu yang gue, dan gue pada saat itu memang biasa tidak makan. Tapi hari ketiga lapar banget perut gue. Teman-teman kok kadar air putih kan lu bisa nongkrong di rumah. bisa. Cuman pada saat itu teman gue itu tidak banyak bang. Dan gue di kosan itu pergi ke dapur bersama di tong sampahnya. Itu jam 3 pagi gue masih inget. Gue buka di styrofoam nasi, ayam dan segala macam. Masih layak lu makan. Masih layak banget. Nasinya setengah. Ya ayamnya masih ada tulang dan daging. Masih layak. Tapi kan yang sebenarnya yang kehit itu kan mental lo. Mental lo yang kehit. Anjing gue makan sampah. Dari situ gue belajar banyak. Dari situ gue mulai mempertanyakan yang namanya Tuhan. Kembali lagi. Gue dulu tidak punya tujuan hidup. Hidup di sini dan sekarang. Besok nih atau tahun depan. Bodo amat. Ntar aja pikirin. Sekarang gue hidup di sini dan sekarang. Gue enjoy this moment. I don't care about tomorrow. Gue sampai ada di titik paling rendah. Tapi gue belajar dari sana. Gue tidak mau ada di posisi itu lagi. Sempat makan sampah. Itu sekali itu aja kan? Iya. Nggak berulang? Untuk makan sampah tidak. Tapi sampai kayak akhirnya gue nggak ada duit dan segala macam. Gue ngutang di warung. Di Babe ada di warung. Sampai sekarang ya alhamdulillah gue udah ada kerjaan dan segala macam. Gue selalu ke Babe. Gue kayak kalau lewat Tebet, entah gue dekat dari Tebet ya, entah ke Pancoran atau ke Kuningan dan segala macam, gue selalu mampir ke tempat Babe, gue kasih duit. Karena memang Dia yang hidupin gue kasarnya. Dia yang hidupin gue, yang kayak ngasih gue ngutang sampai 1 juta. Oh, iya? Warung kecil. warteg gitu. Bukan warteg. Warung pinggiran yang jual rokok. Oke. Kayak gitu-gitu. Dan akhirnya lu datang ke situ lu Sampai sekarang kadang-kadang gue baru lebihin gitu ya? gue bukan lebihin, gue kasih. Gue nggak ada ngambil apa-apa dari dagangannya dia itu. Cuman dia salah satu orang yang gue ingat dari karir entertainment gue gitu. Nah terus gini bro,
Di titik balik kesusahan lo tadi, apa namanya? Akhirnya apa yang membuat lo akhirnya bisa masuk ke dunia entertainment? Jadi gini, pas gue balik dari Spanyol yang umur 19 tahun itu, gue ke Bali. Gue masuk ke lingkaran setan dan segala macam itu, dunia gelap itu. Gue sempat ditawarin sama orang jadi model. Gue nggak tahu nih dunia per-entertainan seperti apa dan segala macam. Pada saat itu ya badan nggak kayak gini lah, kurus lah, ya kan, bagus dilihatnya. Gue ditawarin jadi model dan segala macam. Akhirnya 1,5 tahun gue di Bali itu ikut model, syuting, ekstras. Semua gue ambil dulu, yang dibayarnya cepet, ekstras gue ambil segala macem. Gue orang dulu mikirin kayak, dis ngapain sih ambil ekstras segala macem? Halal kok, apa salahnya? Gue butuh duit, ya kan? Ya kalau ada peran utama ya gue ambil peran utama kan, gitu masalahnya. Adanya kan? peran ini dulu ya itu yang gue ambil gitu. Iya. Akhirnya dari situlah gue mulai entertainment gue sampai gue ke Jakarta. Dan gue ke Jakarta itu bener-bener gak ada kenal satu orang pun. Semua link yang gue punya sekarang, gue koneksi yang gue punya sekarang dan segala macam itu gue mulai dari nol. Awal gue di Jakarta, sekarang gue punya mobil. Awal Jakarta itu kendaraan gue pertama itu Supra. Kalau lu lihat konten gue ada Supra. Ada gue lihat. Itu yang nemenin gue. Supra itu, dan gue beli. TikTok lo itu ya? Iya. Jutaan lo follower TikToknya dia. Gila. Itu gara-gara Supra itu tuh. Gara-gara itu Supra tuh. Iya. Gitu. Gue beli hasil job pertama. Job pertama itu pertama kali gue ngejob di Jakarta itu video klipnya Noah. Yang judulnya Hero. Itu gue dibayar 3 juta. Oke. 3 juta cash. Lumayan besar pada saat itu ya? Oh, buat gue gede tuh. 3 juta. Gue bilang gue harus punya kendaraan di Jakarta. Biar gue punya kaki lah kasarnya. Bisa casting kesana kesini dan segala macam. Gue cari di OLX, ya, boleh sebutin brand gak sih di sini? Gak apa-apa. Oh, ya. Kali ya mau masuk aja, gak apa-apa. 2,6 gue beli, sisa 400. Oke. 400 ini gue pakai bertahan hidup lagi. Oh, dari hasil Noah tadi? Dari hasil Noah itu. Yang penting gue udah punya kaki nih, Supra. Orang manggil gue, woi bule Supra dan segala macam. Supra gue masuk tol, biasa lo tahu. Di tol Anggrek, Mall Taman Anggrek, tau gak yang belok ke kiri itu yang ke arah Alam Sutra, itu masuk situ. Plaknya kan nggak kelihatan. Tetep di stopin gua. Stopin juga. Iya, si biru keluar. Si biru keluar ya? Iya, si biru keluar. Supra gua warna biru maksudnya keluar. Itu Supra tahun berapa waktu itu? 2006. Berarti Supra tua juga berarti Supra kan? tua. Plat mati. STNK mati. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini Supra masih ada? Masih ada di rumah gue sekarang. Dan nggak akan lo jual di mana? Nggak akan. Itu yang nemenin gue. Dari gue 0 sampai sekarang. Itu jangan salah. Supra itu tuh walaupun kayak gitu tuh. Cewek banyak naikin itu. Artis. Oh, iya? Mau tuh artis-artis naik Supra tua ya, tergantung cara pembawaan kita sebenarnya. Oke. Ada yang tidak mencari materi, tapi ada yang mencari kenyamanan. Ya. Akhirnya gitu. Akhirnya di situ. Dan lo di titik balik itu akhirnya pas lo udah mulai punya Supra, akhirnya lo kenal dengan dunia entertain itu masuk ke film dulu kah atau? Pertama kali memang udah mungkin takdirnya ya. Gua baru sampai Jakarta, 2 setahun kemudian gua masuk manajemennya RCTI. Star Media Nusantara namanya. Oke. Gua masuk di sana, dari situlah mulai melebar lah sayap gua. Gua film, hosting, gue sempat megang acara Travel Addict namanya di GTV. Selama 4 tahun acaranya, itu keliling Indonesia. 4 tahun ya? 4 tahun acaranya. Seminggu sekali tuh? Seminggu sekali tayangnya. Itu traveling. Oke. Wah, itu nikmat banget ya. Jadi host traveling itu ya, asik ya? Cobain deh. Iya. Cobain. Jalan-jalan dibayar? Jalan-jalan dibayar. Iya. Tapi nggak tidur-tidur. Jadi gini, kalau ditanya enak atau nggak, enak. Tapi ada kalanya lu capek juga. Ada capeknya juga. Kayak seminggu sekali lu harus keluar kota. Sekali keluar kota itu 11 hari. Awal-awal 2 tahun pertama kita keluar naik mobil. Bukan naik pesawat, belum ada sponsor masuk. Ya capeknya dulu pasti semuanya. Iya. Oh, di situlah titik balik lo akhirnya. Iya, akhirnya kembali lagi ke cerita yang gue mualaf. Dari semua pertemanan gue mulai mempertanyakan. Kok kenapa ya gue kayak gini? Kenapa ya kalau di Jakarta itu azan di mana-mana? Karena kan masjid banyak banget kan di Jakarta kan. Akhirnya mulailah gue nanya sama A, I, U, E, O. Semuanya lah gue tanya.
gue sering nonton juga sebelum tidur tuh Zakir Naik gue nonton dan segala macam. Akhirnya pertanyaan gue dulu yang gue pertanyakan itu kejawab. Akhirnya tahun 2014 gue mutusin itu untuk gue mualaf. 2014. 14. Ya. Itu karena YouTube aja atau karena dari ada setelah yang gue membimbing nanya-nanya, lu? setelah gue tanya-tanya. Siapa orang yang intens membimbing? Ada Ustadz dulu dia itu jadi dia tuh dulu Katolik Ustadz ini. Dia di Oh, ya? salah satu ini di Masjid Sunda Kelapa. Oke. Dia bilang sama gue, Siapa bro ustadznya? aduh gue lupa namanya. Oke. Gue lupa namanya. Pokoknya dia bilang saking cintanya dia sama Tuhan Yesus, dia bilang kayak gini. Dia cari ilmu ke Yerusalem, ke Yaman. Pulang dari dia dapat ilmu, akhirnya dia dapat jawaban. Hal yang pertama dia lakuin sampai Jakarta ke Masjid Sunda Kelapa, mualaf. Di saat dia lagi mau menuntut ilmu Iya. tentang Tentang agamanya. Katolik, Oke. dia berangkat Katolik, pulang ya. Pertama kali nginjek kaki di tanah Indonesia ini, dia langsung mualaf. Oke. Karena dia dapat, oh ternyata ini. Oke. Dan adalah nanti belakang layar lah gue ceritain nih. Oke. Apa yang diceritain ke gue. Oke. Gitu. Bukan karena jadi lu mau jadi mualaf ini bukan karena wanita gitu. Oh bukan. Oh jauh. Wanita nggak bisa. Memang hidayah aja datang ke Iya tempat lu. hidayah. Gue tuh bisa bilang hidayah bukan dari wanita. Wah, no, not at all. Iya. Wanita nggak Ya bisa. nggak sulit buat lo cari dapat wanita lah, kasarnya begitu ya maksudnya. Gitu aja. Agak sombong kayaknya, bro. Agak sombong ya. Iya. Baru lahir kita udah sombong bang. Iya. Sumpah loh, gue lahir udah sombong. Iya. Berat gue tau nggak berapa gue lahirnya? Iya. 5,1. Gede lu ya. Wah, yang mana nih? Tapi standar Tapi standar bule segitu Apa? emang gede juga. Apanya nih? Enggak, beratnya. Enggak juga. Enggak juga, memang Enggak gede juga. itu. Emang gede di rumah sakit Deusto di Spanyol di Bilbao, karena gue lahir di Bilbao di rumah sakit Deusto namanya. Itu pada tahun itu rekor murni. Gue yang paling gede. Panjang gue 58, berat gue 5,1. Emang dari keturunan gue, karena nenek gue aja 6 kilo dia lahirnya. Oh gitu. Nenek 6 kilo. 6 kilo dia lahirnya. Oke. Gue bingung antara emang tulang kayak batu semua apa gimana. Pas gue diceritain. Gede itu ya. Tapi Iya. kan gini bro ya. Akhirnya lu memutuskan untuk setelah lu ketemu dengan Ustadz itu yang di Sunda Kelapa tadi, lu mutusin di sisi bengong lo tadi yang akhirnya udah berdaya di situ. Lu datengin dia. Gue tanya-tanya dulu sama dia, abis itu gue pulang. Gue berpikir sendiri. Syuting tuh ya Udah syuting itu memang belum lancar sekali. Oke. Abis itu kayak beberapa bulan kemudian gue datang, gue harus mualaf. Oke. Dan gue tidak mualaf pada saat itu di masjid itu. Gue mualaf di luar masjid lah. Gue syahadat. 2 minggu lalu gue datang ke masjid yang sama, Sunda Kelapa. Gue syahadat lagi untuk mendapatkan sertifikat. 2 minggu lalu. 2 minggu lalu, baru 2 minggu lalu. Oke. Dan gue 2016 tanggal 31 Desember memutuskan untuk sunat. Oke. Karena gue sunat lo. Akhirnya gue sunat. Oke. Rasanya, enak sekali. Udah gede sunat. Karena maksudnya karena itu kan salah satu lu mualaf, ya gue tidak terlahirkan lewat keluarga yang muslim maupun ada juga yang non muslim sunat. Ya. Pada saat itu rumah sakit tempat gue ini tidak menyuruh gue, nyokap gue untuk gue sunat dan segala macam. Ya, karena bagus juga kok buat kebersihan. Iya, untuk kebersihan dan segala macam. Nah, gitu. terus kan gini bro ya. Akhirnya setelah lo mualaf tadi, kebanyakan para mualaf ini akhirnya mereka nggak dapat pembimbingan yang jelas pasca mualaf gitu bro. Iya. Kalau lu gimana? Kalau gue awalnya gue belajar sendiri semuanya. Gue belajar sendiri karena gue masih kayak gue pengen belajar Islam tuh dari Islamnya, bukan dari orang. Kalau misalkan gue nanya misalkan lu Islam nih, iya, gue akan ikutin cara pemikiran lu. The way you think how Islam is, right? Kalau gue nanya sama si A misalkan, ya gue akan ikutin seperti si A, the way he thinks. Gue mau tahu Islam by the way I think, gitu loh. Jadi lu Kan banyak hal-hal yang seperti itu. Lu akhirnya semenjak tahun 2014 tadi ya? Ya.
14 tadi lo belum menemukan sebenarnya guru yang untuk membimbing lo itu yang sesuai. Akhirnya gue dengan- nanya-nanya, tapi kayak maksud gue untuk belajar sendiri itu kayak kalau sejarah-sejarah ya gue masih belajar sampai sekarang, masih belajar, masih mencari tahu dan segala macam. Cuma maksud gue yang gue bilang belajar sendiri adalah cara sholatnya. Mungkin gue lihat di YouTube dan segala macam cara sholat seperti apa dan segala macam gitu. Akhirnya gue nanya-nanya juga, bukan berarti gue semua gue belajar sendiri, enggak. Cuman Ada awal-awalnya ikut pengajian gitu kalau? ikut gue. Majelis ilmu gitu ada? Ikut. Ada ikut. Siapa yang ngajak lo biasa itu? Gue sendiri datang di lu samperin sendiri? Muhammadiyah. Oke. Gitu. Muhammadiyah mana, Bro? Yang di Blok M. Kebayoran. Iya di Kebayoran. Gue ikut di sana. Lu datang ke pengajian-pengajian itu? Iya. Lu Dan kadang-kadang gue minder tau gak lu? kenapa lu minder? Ini satu hal yang antara ini udah budaya sih jatuhnya. Lu kumpulin 1.000 warga Indonesia misalkan, terus tengahnya lu taruh bule satu nih. Semua ngeliatin lu gak? Iya. Kadang-kadang risih men. Risih lo ya. Wah risih. Apalagi kalau lu misalnya sholatnya salah gitu, ada yang salah gitu ya. Lu ini mungkin 3 tahun pertama gue mualaf, gue mau sholat nih ke masjid gue nggak jamaah, gue datang sholat dan segala macam. Itu kan apa ya namanya istilahnya itu kayak ngikutin lo dari belakang dan segala. Itu gue itu nunggu sampai masjid, gue mau sholat sampai masjid itu benar-benar kosong, baru gue mau. Karena kadang-kadang itu gue nggak ngerti, masih belajar dan segala Ya, macam. gimana mau jadi imam kalau lu belum paham Itu betul, dia. Ya. Akhirnya gue masih belajarin dan segala macam. Terus yang gue tadi bilang kadang-kadang gue ikut ke ke Blok M itu, ke Kebayoran itu. Kadang-kadang gue diliatin minder dan segala macam. Akhirnya kayak gue risih diliatin kadang-kadang. Iya. Karena walaupun sebenarnya harusnya lu bangga sih, ya. Nggak harus risih ya. tergantung orang sih. Kalau untuk hal privasi itu kan maksudnya kalau Karena masalah di muslim kan ketuhanan- gini, bro, di umat Islam itu orang mualaf itu ada tingkat istimewanya bagi. Oh iya, kalau gua memang. kan emang udah lahir brojol, udah langsung Iya. diazanin, jadi Iya. bukan karena hidayah dari orang Iya, lain gitu. iya. Dipaksa, Iya. quote and quote kayak semacam kayak dipaksa karena turunan lah gitu ya. Dan akhirnya kita mempelajari sendiri dunia keislaman. Iya. Kalau lo ini kan beda ya, kan dapat Gue datang dari hidayah. sendiri, gue Datang mencari tahu. Gue mencari tahu akhirnya ya gue dikasih jawaban gue gitu kan. Iya, dan itu punya nilai keistimewaan yang lebih dibanding Oh iya, kita iya. yang dari lahir gitu. Iya. Lu nggak harus malu sebenarnya. Malunya itu bukan mencari tahu ya. Malunya itu diliatin terus. Iya. Gue lagi dengerin segala macam, bule. Kayak gitu. Itu kadang-kadang tapi at the end of the day I got used to it. Akhirnya terbiasa. Akhirnya gue terbiasa. Karena di satu sisi kayak ya udah gue harus menerima mungkin di Bali banyak bule dan segala macam yang akhirnya mereka biasa dan segala macam. Apa sih yang ngebentuk lo akhirnya kok Islam ini menarik, akhirnya apa sih? Kenyamanan seperti apa? Gue damai aja. Emang agama Karena lain dulu kan juga gue damai. Oh, lu merasakan ada yang beda di sini? Ada yang Islam ini? beda. Contohnya. Kalau misalkan lu pindah cara duduk dan segala macam berarti kan nggak nyaman. Iya. Ya dong. Iya, Sama kayak kalau buat gua, Iya. ya pada saat itu nggak ada yang bikin gua damai dengan jiwa gua nggak damai sama jiwa gua sendiri dulu. Gua terus mencari ini dan segala macam. Berarti something's wrong. Oke. Gitu kan. Lu nggak nyaman dengan orang-orangnya atau memang apa? The way. Nggak masuk di akal gua. The way. Oke. Salah satu contohnya misalnya soal apa? Cara ya kayak karena gue terlahir Katolik ya cara Katolik dan segala macam. Abis itu gara-gara nyokap gue tidak pernah ngarahin dan segala macam akhirnya kayak doesn't make sense. Abis itu gue ikutin agama B, agama C, agama D, doesn't make sense, nggak klop di sini, nggak masuk di logika gue the way. Dan yang tertulis hitam di atas putih misalnya kitabnya atau apa gitu nggak ini di gua gitu. Akhirnya dan ada pertanyaan-pertanyaan gua yang contoh dulu pertanyaan gua memang konyol pertanyaannya. Cuman ini yang membuat bisa dibilang teman-teman gua dulu, gua lempar pertanyaan ini teman-teman gua dulu tuh bilang gua gila. Oke. Contoh gini pertanyaannya. Kalau misalkan tapi ini ada ilmiahnya ya penjelasan ilmiahnya. Ini air kan, ini maksudnya cairan. Lu lempar kan sekaligus jatuh semua kan. Nah kalau hujan ini kenapa? Itu kan hujan tuh kan air berat nih, ya kan? Tapi kenapa bisa datang dari awan? Dari uap naik ke atas dan segala macam. Tapi ini
kayak asap rokok, ya kan? Tapi kenapa bisa menghasilkan hujan? Sesuatu yang berat. Ya. Sesuatu yang tidak tersentuh bisa menghasilkan sesuatu yang disentuh. Gitu loh, kayak air. Itu pertanyaan-pertanyaan dan banyak lagi. Kayak misalkan ini semua planet yang ada, ini bumi, ini matahari dan segala macam. Ini di alam semesta ini ada apa sih? Gitu kayak di ujungnya ada apa? Ada what's there gitu kayak. Jadi intinya kesimpulan lo adalah ini pasti ada yang mau organize ini gitu ya. Iya. Oke. Itu yang wow, aduh, kalau gua dulu tuh sampai kayak jam 10 pagi belum tidur gua mikirin itu dan segala macam. Gua cari dan segala macam. Apa ya gua ngomong sama temen gua. Temen gue tuh sampai gitu, lu gila men, udahlah, nggak usah lu pikirin. Gue mau berhenti untuk mikirin nggak bisa. Kayak gue merem nih, gue udah merem nih. Lu merem tapi otak lu jalan, tahu kan lu maksud gue? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu kayak gue terus buat apa gue hidup kalau ujung-ujungnya gue bakal mati gitu loh. Oke. Gue sampai yang dimana gue tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama itu gue I have my own code. Yeah. Gue punya quote sendiri. What's the point of living if you're actually dead? Tapi akhirnya di situ lu menemukan, gue ini saran gue bro ya. Akhirnya setelah sedikit banyak akhirnya ngobrol sama lu mengenai ini. Menurut gue lu butuh guru bro. Oh iya. Lu butuh guru yang memang ya itu lo anggap misalnya cocok sama lu, siapa yang dengan logika lu lah atau apapun itu. Karena kalau tanpa guru itu orang belajar tanpa guru ini bisa malah berbahaya gitu. Iya, memang. Misalnya seperti misalnya kayak di agama Katolik sekalipun ya lu ternyata memang nggak digiring juga dan nggak ada gurunya juga di situ. Sungguh sangat ya. Bahkan ya jangan sampai setelah lo masuk Islam ini akhirnya lo nggak tahu mendalam tentang Islam dan lo anggap akhirnya salah juga nih barang gitu. Iya. Dan maksud gua lo perlu belajar sama orang yang tepat. Harus ada orang yang ngasih tahu lo. Karena kan keterbatasan literasi lu pasti jauh lah. Jauh. Ulama-ulama itu ya. Jauh. Untuk lu bisa ningkatin kenyamanan lu tadi. Kan tujuan beragama ini kan kenyamanan. Tingkatan kenyamanan berarti ya. Iya. Lu menemukan kenyamanan hidup, kenyamanan hati gitu kan. Di saat lu wah ini misalnya ada beberapa guru-guru atau ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang akhirnya menurut lu nyaman, datengin bro. Datengin saran gue ya biar lu tujuannya tadi ambil kenyamanan yang lebih lagi dari Islam ini. Karena Islamnya memang banyak kenyamanan ya. Iya, emang. Gue damai pertama kali. Apa sih yang lo rasain kenyamanan seperti apa contohnya konkret? Pertama kali gue sholat. Oke. Pertama kali gue sholat, gue masih. Pertama kali sholat lo nggak bisa sholat, apa yang nyaman? Memang nggak bisa. Gue bacanya, gue semua bacaan dan segala macam itu by HP. Oke. Jadi gue, Allahu Akbar, gue begini. Ada yang ngajarin? Gue nanya sama sahabat gue. Akhirnya setelah berapa, ini bacaannya di kayak gini. Sholatnya ini kayak gini, lu wudhu dulu segala macam, mulai dari sini segala macam. Pertama kali gue sujud itu netes air mata gue. Habis-habisan. Padahal tanpa lo kusuk, tanpa lo meresapi apa artinya dalam sholat itu. Iya, gue belum tahu artinya apa dan segala macam. Cuman gue Lu bayangin tuh bro, kalau lu dalamin lagi lebih dalam, lu pasti lebih kena. Karena lu bisa kesentuh untuk hal itu. Iya. Gitu ya. Gue walaupun maksudnya mungkin dari 2014, bukan mungkin, emang iya. Dari 2014 sampai mungkin 2018 itu gue maksudnya ikut kajian dan segala macam. Tidak ada yang benar-benar one on one gurunya gitu ya. Tapi setelah masuk 2018 udah ada kerjaan yang ini, gue bisa udah ngaji di rumah dan segala macam. Iya. Walaupun masih jauh dari sempurna. Masih terus belajar. Lu panggil ustadz ke rumah. Iya, gitu gue terus belajar dan yang kemarin 2 minggu ustadz lalu. yang populer di Indonesia ini siapa yang lo paling suka? Yang lu suka kira-kira? Siapa? Yang lu suka siapa? Ustadznya? Ustadz misalnya yang Gue lupa namanya. Yang sering di Kemayoran dia, namanya KH Khalid Basalamah? Yes. Ustadz Khalid. That one. Ya. Itu karena kan maksudnya kalau ustadz itu kan cara penyampaiannya kan berbeda-beda. Oke. Ya gue suka nonton juga, maksudnya kayak Ustadz Somad dan segala macam, Abdul Somad dan segala macam. Yang paling klop buat cara the way he menjelaskan sesuatu, ya yang itu yang tadi lu bilang. Taktis ya, betul. Iya. Taktis. Ya. Maksudnya ya kan semua orang kan ada cara, Ya. ada yang masuk, ada yang enggak gitu kan. The way lu menyampaikan sesuatu gitu kan. Ya. Gue paling masuk ke dia. Gitu. Ya. Kalau Ustadz Khalid mengaca dari pola pikir lo tadi bro, memang lo cocok dengan Ustadz Khalid. Karena Ustadz Khalid itu gini, dia ya betul-betul bisa dibilang textbook ya. Dia dari apa yang disampaikan oleh Quran, ya itu yang lo harus jalanin. Jadi
bisa quote and quote lebih aman lah. Iya. Yang paling aman kayak gitu lah kira-kira. Iya. Quran bilang begini, Allah bilang begini, atau Rasul bilang ini, ya lo ikutin. Iya. Nah, kalau yang ada lagi ustadz yang lain kan beda-beda, Bro. Iya. Cara dia mentafsirkan, Iya, betul. mentafsirkan Qurannya dan hadisnya itu ada lagi yang bisa bukan itu maksudnya, ada lagi yang begitu. Iya. Tapi Islam ini kan berbagai macam pandangan, berbagai macam tafsiran ya. Betul. Tinggal ya lo cocok sama siapa, ngajinya sama siapa, silakan aja. Betul. Lo bisa merasakan kenikmatannya berislam itu kan, Bro ya. Iya. Walaupun sebenarnya ini mualaf nih berhak menerima zakat nih. Ya teman-teman yang mau zakat silakan. Tapi paling lucu nih. Jadi kemarin kan maksudnya kalau di sosmed kan orang taunya gue Q&A dan segala macam. Bang, lu muslim tapi tatoan lu nggak bakal masuk surga. Ahli surga banget kayak si kawan nih yang nanya nih kan. Iya. Kadang-kadang kalau gue boleh maksudnya ngasih pesan ke teman-teman dan segala macam. Walaupun kita sesama Islam atau apa, gue selalu bilang kayak ya udah lu simpan agama lu buat lu, gue simpan agama gue buat gue. Dan gue tatoan atau enggak, lu kan nggak tahu latar belakang gue seperti apa, ya kan? Banyak orang yang sok taunya ngalahin orang yang tahu gitu, iya kan? Iya. Itu yang kadang-kadang kayak, oh lu kok Islam tatoan sih? Lu kalau nggak tahu diem aja, Iya. gitu kan? Gue nggak pernah ngurus kumis lu agak melok, gak ada segala macam nggak pernah gue urusin gitu kan? Iya. Itu yang kadang-kadang masih kayak sampai sekarang. Ada juga yang bilang kayak Bete. Lu bete gitu. Kadang-kadang pengen gua gas juga, cuman kadang-kadang kayak udahlah ngapain gua layanin dan segala macam. aja. Yang penting yang ya udah lu untuk karena lu masih dasar juga ya. Iya. Lu jalanin yang Jauh. nikmati dulu aja lah, Bro. Itu dia. Kalau di saklek begini-begini ya ntar lu yang ada jadi kafir lagi. Iya. Janganlah, aduh berat. Malah kita bawa orang banyak-banyak ke ke agama yang damai ini kenapa jadi Iya. di pojok-pojokin. Ya ada juga yang bilang kayak, "Bang, laser dong tatonya kan udah Islam dan segala macam." Ya lah. Lu nyakitin diri lu aja lu udah dosa. Lu laser sakit, Bos. Gua udah pernah nih. Tapi gue saran lu gini, Bro, maksud gue, Bro. Lu kayaknya perlu, Bro, lu ngaji. Maksud gue Iya. bener-bener punya guru gitu. Oh iya. Karena yang gue takutin kejadian kayak kejadian lu sebelumnya di saat lu ya. Dulu lu di Katolik gak punya guru ya akhirnya lu akhirnya gue buta dan segala lu macam, tanpa ada arahan yang jelas Iya, gitu kan. iya. Akhirnya nggak jelas nih, agama nggak jelas nih. Akhirnya lu nemuin dengan bengong lo sendiri. Tapi kalau di saat bengong itu, kalau toh bagus misalnya malaikat yang masuk, ini kalau setan yang masuk, Ya. yang ada lu jadi setan kan gitu, Bro. Bagus gitu. Setan berbicara. Iya, apalagi sekarang udah banyak setan Google ya. Udah banyak kayak gitu-gitu. Lingkaran Tapi setan. Ladis ya. Nama lu asli Ladis. Nama gue tuh Ladislau Kamara Karanza. Ladislau nyambung sebenarnya. Ladislau. Ladislau tuh nyambung. Itu memang nama Spain tuh ya. Hungaria. Hungaria. Sebenarnya. Nah, kenapa Hungaria? Emang nama Hungaria. Kenapa gue dikasih nama itu? Jadi back days bokap gue ini mantan pemain bola juga. Oh. Nah, Pemain tahun nasional? Enggak. Oke. Di klub lah, di Oke. klub biasa dan segala macam. Tahun 1959 di Barcelona itu ada pemain yang namanya Ladislau Kubala. Oke. Kalau teman-teman tahu, fans fanatik Barcelona pasti tahu. Oke. Dan itu salah satu pemain yang kayak Messi sekarang Oke. atau Ronaldo sekarang, tapi back days Oke. gitu ya. Ladislau Kubala, makanya gue dikasih nama Ladislau. Oke, Gitu. oke, karena bokap lu ngefans sama pemain Si Barca. Ladislau, ya, Oke, itu. Ladislau. Nah, terus gini. Akhirnya ini lu sekarang berapa umur, Bro? 29. 29 ya. Seorang Ladislau yang terjebak dalam fisik budayanya dan memang udah punya pola pikir sangat Indonesia banget gitu kan. Iya. Indonesia banget. You can tell lah. Lu bisa nggak, Bro? Maksud gua tapi lu kan lu apa sih setelah lu terbang ke Spain, ke Iya. Eropa, kemana-mana itu semua itu, apa enaknya di Indonesia dibanding di tempat lain? Kenapa lu pilih akhirnya gue pengen jadi orang Indonesia aja? Itu. Karena kalau di gua, the way they are. Gimana sih orang Indonesia? Mereka peduli, musyawarah, gotong royong. Di luar negeri, yang 4 tahun gue tinggal di Spanyol itu, dari umur 16 sampai 19, lu naik jalan aja kayak lu siapa sih? Oh iya? Oh iyalah. Cuek betul. Oh iyalah. Sifat Lo membantunya gua. kurang? Oh nggak ada. Lo gua. Di sini tuh sifat kayak kepedulian itu ada. Dan gua kenapa bisa seperti ini? Karena gua gede di sini. Coba gua gede di Spanyol misalkan, ya gua akan ngikutin how they Cara are. pikirnya mereka. Iya. Oke. Gitu. Oke. Ya ini ya agak miris ya di saat seorang dia ini kan bermulanya dari nol banget. Iya, dari nol. Tapi walaupun kan sebenarnya keluarga lo kan juga berduit. Iya ada lah, cuman karena
gue datang dari broken home. Oke. I wanna Bukan gua- juga orang kaya ya, maksudnya biasa aja lah. ya cukup lah. Gitu Cukup, ya. bisa Berkecukupan, beli cukup lah. rumah Makan bisa, ada, ya. makan ada, ini segala macam. Agak cukup lah. Bukan Tapi orang bukan orang kaya, kaya. bukan. Kita Oke. orang biasa aja. Apa bisnis bokap angkat di Eh, maksudnya? ya, ekspor import mebel juga akhirnya. ekspor? Ekspor import Oke. mebel juga gitu. Iya berduit dong berarti bro. Enggak juga. Enggak Banyak juga ya? utangnya kok. Oh iya. Maksudnya kita diutangin. Iya Belum bayar. Iya. Terus gini bro, lu akhirnya menyentuh dunia, lu mulai viral selama ini di berseliweran di homepage-nya orang, di FYP-nya orang. Gimana lu menanggapi? Ini seru nih. Gini. Ini seru. Jadi gini. Karena gue ngikutin apa yang diarahin sama orang-orang. Gue tidak menjadi Ladislau yang sebenarnya di sosial media. Oh. Jadi dari 2012 yang gue punya sosial media, gue baru viral 2020. Itu ada jawabannya. Kenapa? Jadi dari 2012 sampai 2020 itu gue tidak menjadi Ladis yang sebenarnya yang lo lihat sekarang. Oke. Yang Gua- gue lihat sekarang ini. Sekarang ini, Oke. gue menjaga banget. Jadi orang tuh nggak bisa nebak gue kayak gimana. Dari sosial media ya gue posting yang bagus-bagus aja, foto traveling dan segala macam. Yang dimana ya udah Positive biasa. image terus lah ya. Ya positive image terus. Capek lo akhirnya. Akhirnya pas pandemi kemarin, gue coba download TikTok. Nggak banyak orang juga yang tahu gue asal dari Bali dan gue bisa bahasa Bali. Kebetulan, memang udah jalan Allah kali ya. Gue bangun pagi, gue minum kopi, gue buka TikTok. Ada komen muncul, bang katanya lu orang Bali ya. Gue balas, tag. Gue pakai bahasa Bali. Ci Sinawang Chan lo mau Bali nih? Pakai bahasa Bali. Disitulah mulainya. Oke. Awal mula, deng. Iya. Akhirnya sempat terjadi kontroversial tuh. Orang-orang bule yang bisa bahasa Bali juga itu nyerang gua. Kenapa? Mereka bilang kayak bukan lo doang nih bule yang bisa bahasa Bali, gue juga bisa. Tapi gue tembak lagi. Iya, lidah lo serempet semua bos. Saya lidahnya kayak orang Bali. Anda belajar lagi. Nah, itu. Gue bantai lagi di situ, makin boom. Dari itu follower cuma 13.000 pada saat itu. Oke. Itu jadi TikTok itu dalam waktu kurang dari 1 tahun jadi 2 juta. Oke. Dengan viewers paling gede 44 juta dan segala macam. Wah, 44 juta. 44 juta. Ya itu video yang mana, Bro? Yang Bali ada, terus ada yang juga Q&A. Akhirnya mulailah Q&A pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Yang nanyanya nggak ada otak, yang pancing emosi gula darah orang naik. Bang, kenapa ular nggak punya kaki? Coba lu jawab. Pengen lu banting nggak nih kamera? Iya kan? Ya memang sudah diciptakan seperti itu. Ngapain kau nanya sama saya? Saya bukan penciptanya, babi lah. Itulah pancing. Itu yang kayak gitu. Jadi dari situlah yang gue bilang. Akhirnya gue menjadi diri gue sendiri. Karena memang gue kalau di tongkrongan sama teman-teman gue vokal. Gue yang suka yang ngasih punchline dan segala macam. Di sosial media gue tidak pernah seperti itu. Akhirnya gue menjadi seperti itu di sosial media dan segala macam. And that's me. Itu gue. Akhirnya boom. Oke. Terjadilah yang followers jutaan, di sosial media jadi 400 sekian ribu dan segala macam. TikTok segini, ya ini diundang sana ke sini ya dari situlah menjadi diri sendiri. Jadi buat teman-teman gue ngasih pesan dikit, lo mau jadi sosial media, just be yourself. Jangan lo mencoba menjadi orang lain. Karena lu ujung-ujungnya gondok juga, bos. Iya. Pusing lu kalau mikirin. Bener. Kalau kayak teman gue nih, dia mencoba, ya maksudnya bukan berarti gue seperti ini tidak memikirkan ke depan. Gue memikirkan, tapi kan gue udah ketemu caranya. Oh, begini caranya. Tapi dibuat kontennya tuh lebih, ya mungkin bahasanya agak sopan dikit dan segala macam gitu. Kan learning by doing. Kayak teman-teman gue pengen buat konten dan segala macam, nanya ke gue sekarang. Gue bilang ya lu jadi diri lu sendiri, jangan menjadi orang lain. Kalau lu menjadi orang lain, pertama lu tidak akan nyaman. Karena social media is being yourself and stuff. Ada orang juga yang tidak mau jadi orang berhasil juga. Ya itu kan cara orang masing-masing dan rezeki orang masing-masing. Iya. Itu bener yang dibilang Ladislau ini jadi diri sendiri itu sebenarnya biar lu lebih nyaman aja sebenarnya kan. Lu cari kenyamanannya dan apa ya? Di saat lu tidak jadi diri lu sendiri, lu gak akan bisa kuat untuk konsisten. Karena di sosmed itu penting buat konsisten kan. Apalagi kalau udah mikirin angka. Aduh Capek. gila. Aduh. Gak usah dipikirin gitu. Aduh, tapi gue sempat di fase itu. Iya.
Gue sempat di fase yang dimana gue followers gue udah jutaan dan segala macam di TikTok dan segala macam. Di YouTube gue yang nonton ratusan dan segala macam. YouTube gue yang dihack itu. Di Instagram gue begini. Gue akhirnya mungkin tahun pertama gue tergila sama angka. Wah, apa yang salah nih, kok yang nonton dikit nih. Wah, gue kulik lagi dan segala macem. Akhirnya gue sudah kritis banget. Jadi gue yang awalnya gue buat konten gue ketawa sendiri, gue buat konten baru idenya bagus dan segala macam, gue udah gak ketawa, udah kritis banget gue. Wah, ini kurang nih, apalagi gue Virgo. Gue perfeksionis banget nih. Editor gue bisa gila sama gue dulu. Iya. Ini ganti, musiknya nggak ada, beatnya nggak. Akhirnya kadang-kadang kita just as a normal human being, just be yourself. Kayak nggak ada yang sempurna juga. Maksudnya video juga pasti ada yang salah, ada segala macam, apa ini segala macam. Akhirnya gila sendiri. Akhirnya gue sekarang udah gue bikin apa yang gue suka. Dan followers ngikutin gue, bukan gue ikutin followers. Kalau misalkan gue ikutin followers, nggak ada habisnya gue. Nggak ada habisnya gue buat Q&A terus. Akhirnya kan karena gue juga suka Tapi komedi. konten banyak jadi kan. Akhirnya konten banyak. Iya. Dalam 1 tahun itu Q&A tok ya. Gue sempat hitung itu 826 konten. Dalam 1 tahun. Setahun. Sehari itu Cuma bisa nanggepin komentar netizen tuh ya. Tapi lama-lama mikir, Bang. Lama-lama pusing juga. Tapi banyak pertanyaan repetisi gak sih, Bro? Banyak banget. Banyak banget. Ada yang nyenggol ke politik juga ada. Oke, contohnya misalnya gimana? Ya, tanggapan lo tentang politik Indonesia gimana? Tanggapan lo tentang presiden kita gimana? Gimana tanggapan lo? Enggak banyak ngomong sih gua. Karena gini, Bang. Gua ini di Bali pun juga teman-teman gue yang seumuran gue, akhirnya mereka terjun di dunia politik juga. Oh iya? Oh iya. Merah semua tapi. Iya. Ya gue sedih, gue mantau aja. Karena gue... Kalau di Bali ketua Gerindranya botak tuh, Bro. Beneran gue tahu kenal? Hah? Salam dari gue bilang. Siap. Jadi kayak gue mantau juga. Maksudnya gue ngikutin dia. Ngikutin dia. Cuman kalau ditanya suka atau enggak, gue nggak suka. Ya kita punya hak dong, suka atau tidak gitu kan. Gue gak suka. Gue lebih nyaman, ya emang gue orangnya begini gitu. Gitu. Oke. Jadi akhirnya lo melampiaskan emosi lo, diri lo di sosial media. Itu ngebantu juga. Jadi gue di saat gue gondok-gondok marah-marah, gue marahnya ke sosial media. Oke. Beneran, itu beneran. Awal-awal lu bisa bedain tuh kalau misalkan followers gue nonton kayak video-video gue yang awal tuh sampai bener-bener muka gue kayak kepiting rebus tuh panas merah. Marah itu lo, beneran marah gue. Karena gue misalkan lagi sama ya mantan gue lagi berantem sama mantan gue dan segala macam. Gue daripada gue marah sama dia, gue ngejawab marahnya ke sini tapi dengan pertanyaan mereka gitu. Oke. Lo lampiaskan. Lo lampias. Gue banting HP, bro. Ini HP kedua nih. Okay. Karena kan gue kadang-kadang juga ngeplok, babi kok ya kayak gitu kan. Gue gemas gitu. Akhirnya gue banting, gue duk. Ya itu jadi trademark gue kayak suka ngetok HP lah, apa banting HP pas marah-marah dan segala macam. Ya kayak gitu gitulah. Ya something new pada saat itu something new. It's something new in social media. Belum ada yang balas Q&A. Ya apalagi gue bule gitu ya. Bule. Dengan bahasa Indonesia yang gue punya dan segala macam, gue marah-marah dan segala macam, something different. Ada juga kan yang marah-marah juga tuh, Bro, siapa? Bang Jenda. Jendam yang Batak tuh ya? Batak dia. Terus satu lagi. Khalil Tok. Enggak, yang agak gini tuh siapa? Siapa dah? Siapa namanya? Keanu ya. Keanu kan marah-marah juga. Iya. Jadi akhirnya pertama kali mungkin Bang Jenda udah duluan. Oke. Bang Jendam udah duluan. Abis itu baru gue muncul gue. Tapi gue tidak pernah mencoba ngikutin dia. Cuman karena konten-konten kita akhirnya pada ujungnya sama aja. Q&A pertanyaan dia ada di gue juga, pertanyaan gue ada di dia juga gitu. Cuman kan cara ngejawabnya yang membedakan kita gitu. Iya. Gue ya dengan kebulean, muka bule dan segala macam, marah-marah ya something new. Sekarang banyak yang mencoba Q&A dan segala macam. Udah lewat zamannya. Iya. Oh, udah itu udah kalau menurut gua enggak gitu menarik lagi. Udah enggak menarik. Sekarang ini apa yang menarik yang sesuai dengan diri lu? Kalau gua lebih nyaman sekarang dengan komedi-komedi keseharian aja. Oke.
Jadi intinya lu serahkan diri lu buat dikata-katain pun nggak apa-apa gitu ya? Ya itu serah lu Sama mau orang. ngata, karena gue kalau mau lu katain apa lagi, gue lagi mencoba, bukan berarti kadang-kadang, gue masih kadang-kadang, ya gini bang, gue sudah di titik dimana sudah tidak terintimidasi sama hal apapun di dunia ini. Iya, Lu iya. mau bilang gue apa? Iya. Iya. Ada duitnya nggak nih? Iya. Kalau nggak ada duitnya, terserah deh. Suka-suka lu dah. Nah, ada duitnya, ayo kita debat sampai pagi Iya, dah. iya, Gitu. iya, 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 iya. Buat apa wasting time? Oke. Gitu. Apalagi di sosial media. Iya. Kalau Ical tadi bilang dia bacain komen, aduh. Awal-awal gue sempat juga, ini bully nggak lucu ya, apaan sih ini. Itu seminggu aja gue baca komen, habis itu gue bodo amat upload, taruh HP, rokok. Lu nggak suka nggak usah nonton? Iya gitu aja, simple aja, ngapain ribet kali hidup kau. Iya. Nah bro, lu pernah nggak merasakan ada privilege khusus karena lu physically seorang bule ini di Indonesia? Ada nggak lu rasain itu? Tapi notabene lu bule pada saat itu kan bule Privilege maksudnya? bule miskin ya? Iya, Sorry ya, iya. bro. Walaupun miskin itu privilege. Oh privilege. Jangan Iya, salah. iya. Privilege jadi bule nih. Ada, kadang-kadang mungkin kayak didahulukan. Didahuluin. Didahulukan. Oh, ada itu ya? Ada banget. Iya, iya, Ada banget. Apalagi kalau gue diem, nggak ngomong ya. Gue nggak ngomong nih. Gue ke bank nih misalkan nih ya kan, gue store duit atau apa gitu. Gue pakai kacamata ke meja, gue diem, ya kan. Orang langsung ngiranya mungkin matanya dolar semua nih bule nih ya kan. Please sir. Padahal makan sampah gitu. Iya, makan sampah, Bos. Kau nggak tahu kalau cover aku Batam punya, Bos, gitu kan. Iya. Didahulukan ya. Didahulukan, ada yang kayak gitu, ada. Tapi ada juga kalau misalkan gue kepinggiran ke warung dan segala macam ditembak harga juga. Oh. Malah Anda menyakitkan kira ya? saya dulu di Jakarta beli celana di mana? Di H&M. Emak boro-boro. Iya. Blok M Square tuh saya beli celana. Tembak harga. 130.000. Oh, bule nih dimalin gitu. Eh, 130. Gue nanya sama teman gue, lu beli celana di mana? Bagus tuh celananya di Blok M Square gitu. Berapaan? 150, 130. Gue datang ke sana tempat yang sama. 2,5. Jadi mahal. Lagi mahal. Akhirnya gue suruh teman gue cari tuh ukuran 36, nih duitnya. Akhirnya begitu. Jadi bukan cuma kadang-kadang privilege ya? nah, bukan cuma ada ini jeleknya juga gitu loh. Ada nggak enaknya? Ada. Tapi banyak nggak enaknya tuh banyak. Dan yang paling nggak enaknya tuh semuanya ya biasa lah ya. Itu kan kayak udahlah gampang tuh nanti bisa ada uang rokok lah gitu. Itu gue ngurus apapun ya. Kayak itu lo nggak suka dengan cara yang begitu-gitu. itu nggak suka gue. Ya gimana mau negeri maju, Pak? Kok gitu? Iya. Walaupun ya susah juga. Iya. Iya kan? Paham Emang di Eropa nggak begitu bro? Nggak ada, woi. Ya gue nggak bisa mengatakan tidak ada ya. Iya. Mungkin ada, gue nggak tahu. Di Spain tuh kan banyak mafia juga di situ. Banyak juga korupsi Dari juga yang gue dengar cerita dari kakak gue, karena kakak gue tinggal di Spanyol, ada aja, Oke. ada aja. Tapi tidak bisa gue benarkan karena tidak melihat langsung. Kayak tadi misalkan yang ya lu ngomong sama Ical dan segala macem, sama. Menurut gue, aku buat kepercayaan gue dari kasusnya misalkan apa dan segala macem, ada aja sih paling. Iya manusia kan istilahnya kan. Manusia kok sama kok. Iya. Semua tindak kejahatan ada, kalau nggak bakal ada polisi di tempat itu juga ya kan. Kalau nggak penjara penuh, Pak. Iya. Iya. Nah ini yang jadi menarik ya. Ladis gila. Ini lu berpikir nggak misalnya gini loh. Lu ada beberapa keturunan misalnya yang berharap juga punya keturunan dengan ras yang sama. Lu gimana? Gue tuh nggak pernah tertarik sama bule, Bang. Lu nggak suka sama Nggak tahu ya. Karena gue gede di Indonesia, gue tuh suka istri, maksudnya calon istri gitu ya, atau pacar ya, yang mau mendengarkan, mau ngikutin kata suami. Bukan berarti kayak suami-suami yang di luar sana ya, ada juga yang kayak, ya lu ikutin suami bilang lu ikutin nggak bisa lu ikutin B segala macam gitu. Bukan seperti itu, tapi yang mau mendengarkan kayak, udah jangan begitu dipercaya sama gue gitu. Oh iya dede gini. Ngikutin kata suami lah, kata laki lah gitu. Itu karena memang mungkin karena gue udah gede di sini, jadi gue ya kiblat gue kesana, caranya begitu gitu. Iya. Lu udah terbiasa dengan budaya kita gitu ya? Udah. Ya. Jadi ya sebenarnya Ladis ya orang Indonesia, cuma covernya bule. Ya, orang Indonesia terjebak dalam tubuh bule. Yes, correct. Jadi, tapi lu menikmati bro ya? Menikmati Ya, banget. jadi orang Indonesia Dan cerita Lu punya KTP udah ya? udah punya KTP gue. Oke. Udah punya KTP. Jadi lu udah gak takut lagi sama orang-orang imigrasi? Oh tidak. Aman. Nggak, karena dari gue masuk imigrasi pun juga dulu maksudnya ngurus-ngurus perizinan kitas dan segala macam kitab itu dari SMP, Bang.
Dari SMP gue datang sendiri. Kadang kayak gue sekolah dekat imigrasi gue di Bali dulu, dan pasar dekat sekolah gue. Jadi nyokap gue udah ngasih gue paspor dan segala macam, A I U E dan segala macam. Gue udah tunggu dia di imigrasi. Nanti dia datang ke imigrasi ngurus bareng-bareng. Dari SMP gue udah di dunia imigrasi. Nah, terus gini bro, selama perjalanan hidup lo itu kan lintang belintang lah semua gitu. Lo akhirnya menemukan nggak cita-cita lo apa sih akhirnya? Gue? Iya. Cita-cita gue? Lo pengen jadi apa sih? Oh, itu pertanyaan ini bagus. Kalau gue pengen jadi apa? Jadi orang bahagia. Klise. Maksud gue jadi orang bahagia. Lo pengen jadi Karena gini, teknis, karena gini secara bang, teknis pengen karena jadi gini. apa? Kalau buat gue, cita-cita gue pengen menjadi aktor. Oke, lo pengen jadi aktor. Awalnya bola, Oke. tapi tidak berhasil Oke. dengan cedera gue dan segala macam. Akhirnya gue menemukan gue mau jadi aktor. Masih di dalam proses sampai sekarang di entertainment dan segala macam. Tapi kan bertambah umurnya kita, gue ya, itu we get real in life. Kita semakin bertambahnya umur, kita semakin real dalam hidup kita dan segala macam. Kayaknya mimpi gue kejauhan deh. Dan gue realistis aja. Sekarang gue cuma mau bahagia. Apapun I'm good with anything. Misalnya As long my peace tidak ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu. Ini my peace I'm good. Mimpi masih ada, kayak gue pengen menjadi bule pertama yang dapat piala Citra misalkan. belum ada tuh ya? Belum ada. Oke. Sampai sekarang kadang gue juga gue mempercayai lu pernah gue nggak terlalu gemar baca bang, tapi gue sempat baca buku yang namanya The Secret. Oke. Ya. Hukum gravitasi bumi gue sebutnya ya. Ya. Law of Attraction. Ya. Gue bayangin, gue nyetir di jalan dari zaman dulu ya, naik motor itu dan segala macam, dari lokasi ke lokasi dan segala macam, gue ngebayangin gue megang piala. Jawabannya cuma waktu dan terjadi apa tidak itu. Jadi lu set the power of mind lu di situ ya. Sampai sekarang. Tapi akhirnya kadang itu agak goyang. Karena ya situasi yang sekarang, gue lihat situasi seperti kita kan baca situasi gitu ya. Jadi harapan lu sebenarnya, harapan besar lu pengen ya di puncak dulu nih dunia karir lu ini gitu ya. Maksudnya ya seperti halnya dapat piala Citra, semua harapan semua aktor tuh pasti kan itu ujungnya ya. Iya. Maksud gua tapi ada juga bang yang ada tidak harapan lu memikir di bidang lain misalnya. Cita-cita lu Cita-cita gue aktor besar itu. Lu berharap besar jadi itu. aktor besar. Aktor dibanding besar. jadi pengusaha misalnya. Tidak menutup kemungkinan. Tapi gue mau fokus di satu dulu. Lu pengennya jadi aktor besar. Ya. Oke. Karena gue tahu gue bisa. Oke. Cuman gue tidak pernah dapat kesempatan. Ya. Jadi Karena buat banyak teman-teman anak semua yang titipan. punya PH atau yang punya berikan kesempatan yang lebih buat dia gitu. Iya. Karena banyak juga yang teman-teman juga tidak tahu bahwa memang gue base-nya sebenarnya di entertainment. Dari 2012 awal gitu di Bali start. Orang taunya gue di TikTok, anak TikToker satu YouTuber, enggak. Gue tidak pernah mau dibilang TikToker atau apa, tidak. Itu cuman di akun-akun gosip aja bilang kayak gitu. Gue tetap membilang diri gue itu sebagai host, kalau enggak aktor. Gitu. Karena Karena lu lebih bangga disebut itu. oh iyalah. Iya. Karena maksudnya ya bangga juga gitu loh dengan ini. Cuman kayak ini selingan aja sebenarnya. Ya, tapi nggak semua orang juga artis itu bisa dapat followers sebesar lo juga, bro. Nggak bisa. Maksud gue juga nggak, kenapa juga lu harus kecil hati dengan lu dibandingin sama aktor yang lain. Itu kan orang punya nilai lebih masing-masing, bro. Memang, tapi ada pride. Oke, ada Itu pride yang gue lu bilang. rasakan Ya maksudnya gue punya pride. Semua orang punya pride menurut gue gitu. Ya mungkin pride gue di situ yang kadang-kadang gue kayak bukan pride, mungkin ego kali ya. Ego yang kadang-kadang turun ego gue, tapi kadang-kadang kalau lagi konser naik ego tuh. Iya. Boleh gue kasih masukan dikit, bro? Boleh. Jadi gini, lo merasakan ini karena lo sudah mendapatkan yang ini. Belum tentu orang lain bisa ke lo. Iya. Jadi lo berharap, wah pride-nya lebih besar ini ya. Coba yang besar itu lo bisa nggak jadi kayak lo? Belum tentu, bro. Iya. Paham kan maksud gue ya? Paham. Jadi maksud gue, ya jangan juga lo jadi minder dan berharap itu pride-nya lebih besar, nggak juga. Ya seperti hal diri lo, kalau lo memang betul-betul baca The Secret tadi kan, lo percaya bacanya semua itu, akhirnya jadinya ya terrealisasikan. Ya lo dunia lo aja udah gitu kan. Ya orang bilang lo TikTokers ya memang nyatanya itu yang membesarkan lo kok. Iya. Dan gue harus ya surrender for it, that's true gitu loh. Yes, benar-benar itu yang membesarkan lo dan itu bukan hal yang mudah. Buat sebagian orang, buat lo mungkin jadi mudah karena lo sudah mengalami itu. Ya. Dan gue mungkin start di awal. Dari awal muncul aplikasi TikTok itu gitu. Iya sih. Ngerti maksud gue ya? Ngerti. Jadi mungkin mungkin karena lo sekarang akhir-akhir ini banyak bergaul dengan selebriti atau aktor-aktor besar mungkin ya. Jadi akhirnya lo merasakan,
wah kayaknya dia lebih keren ya. Belum tentu. Hmm. Buat gue ya, maksud gue, Iya. pandangan buat gue, ya belum tentu. Misalnya gini, intinya poinnya sih, Tapi gue bang dengan follower segini di TikTok, gue gabung misalkan nih sama orang yang di atas gue gitu ya. Mungkin followersnya kecil, tapi dia di karir entertainment gini. Gue kadang-kadang masih ada minder. Gue oke, minder. Oke. Gue minder. Ya manusiawi lah ya. Itu manusiawi sih. Ya, tapi poinnya maksud gue buat ke depan biar lo gak usah minder, Hmm. ya dia belum tentu bisa kayak lo. Iya. Gitu loh bro. Iya. Kayak misalnya, ya kayak gue di Macan Idealis nih di YouTube nih, follower gue lebih gede dari lo, tapi gue di TikTok gue nggak bisa kayak lo gitu loh Iya, bro. iya, iya. Iya kan, jadi Iya. ya gue pun juga nggak minder sama lo Iya, gitu loh iya, bro. iya. Lo pun juga harusnya ya itu yang perlu dibutuhkan adalah kita saling dengan Kolaborasi pertemanan saling stuff, collab ya. tadi, Iya. membantu. Gimana caranya gue pelajarin Iya. di dunia lo tadi. Iya. Gitu. Makanya intinya ya gitu sih bro, intinya maksud gue Iya, ya. iya, paham. Lo paham maksud gue ya? Paham maksud gue ya? Paham. Seorang Ladislau ini kan seorang yang punya basis sendiri di dunianya. Ya, menarik banget bro. Ladislau. That's life. Ini kehidupan seorang. Jadi lu nggak usah malu lagi disebut TikTokers ya. Enggak malu. Jangan malu ya bro. Sebut aku TikTokers please. Dan memang ini dunia lo. Iya. Dan menurut gue justru ya bro, sorry. Sebagai Iya. pengamat sosial media Iya, juga iya. bisa dibilang ya. TikTok masa depan. TikTok itu Banget. the future-nya sosial media ya TikTok. Hmm. Dan lu lihat sendiri sekarang Instagram pun akhirnya bikin Seperti yang seperti TikTok. Facebook bikin begitu. Iya. Bahkan YouTube pun bikin kayak YouTube Iya. YouTube short videos and short stuff. video Iya. kan. Ya. Ya TikTok masa depan. Iya di, sih. di saat orang misalnya kayak gue lah, anggap misalnya gini. Kayak gue yang masih apa namanya? Fokusnya di YouTube dan di TikTok nggak begitu serius gitu kan, nggak begitu mendalami. Iya. Akhirnya mau nggak mau gue harus pelajarin juga TikTok ini gitu loh. Iya. Karena ya tuh suatu saat akan ada ininya. Oh, iya, iya. Ada ini ya. Pasti ada saling membantu Ya dari dulu sini kalau pengetahuan ini. di masa gue dulu muda ada namanya Friendster bro. Lo pernah ngalamin? Gue punya. Dulu emo banget gue Friendster gue. Pernah lu? Pernah. Oke. Lagunya dulu ada temanya tuh, ada timnya dulu. Iya, Emo, terus lagunya tuh Good Charlotte. Dan sekarang udah nggak ada Friendster. Nggak Iya ada. kan? Pet udah nggak ada juga sekarang Iya. kan. Ya akan terus bergulir dengan inilah. Ya memang kalau gue senengnya nongkrong Tapi lu sama- sebagai analisa sosial media, bakal ada yang bisa ngalahin TikTok nggak ke depannya? akan terus ada. Akan terus ada. Akan ya? terus ada. Karena manusia ini kan banyak ya. Hmm. Isi kepalanya nggak bisa kita samain semua. Dan punya ide-ide kreatif yang luar biasa. Apalagi kalau udah berkumpul dalam satu kelompok misalnya kan. Akan terus bentuk. Ya seperti yang gue inget pertama kali gue ketemu lu itu lu bilang ATM tadi. Sama titiru modifikasi itu kan. Iya. Itu yang akan terus berkembang. Jadi kita jangan tertutup sama dunia baru ya. Iya. Gue. Beberapa youtuber yang akhirnya bete dengan banyak artis-artis masuk YouTube ya jangan juga lo bete ya lo Tapi ya- nggak salah dong. ya nggak salah tinggal lo harus apa ya ikutin aja perkembangan zamannya sebenarnya sih perkembangannya di saat udah mulai di sini ya udah mau nggak mau lo berhadapan sama itu gitu Iya, kan iya. Adaptasi. iya dan gue pribadi di YouTube ini kan gue hobi aja sebenarnya gue nggak begitu ngejar yang Hobi gimana. tapi banyak juga ya. Subsnya. Gini bro, kalau nggak karena Macan Idealis gue nggak bisa ketemu lo. Nah Iya ini sih. salah satu kendaraan gue untuk bisa silaturahmi sama orang-orang lain yang gue random people Iya, gue nggak iya. kenal bahkan Iya. bisa gue kenal sama lo gini kan dengan di ngobrol di YouTube. Iya. Ya kita kan obrolan kita di sini paling misalnya cuma sejam, di luar kita bisa ngobrol lebih panjang Oh, gitu kan bro. pasti. Dan dengan silaturahmi itu otomatis banyak rezeki. lah. Iya, amin. Ya mudah-mudahan bro Siap. bermanfaat buat Siap. teman-teman semua bagi para lo mungkin ada saran nggak bro buat teman-teman khususnya para generasi muda Tetap semangat, jangan pernah nggak kreatif terus. kreatif terus ya. Kreatif terus. Seperti Kreatif itu Ladislau. tidak ada batasnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.